Di usiaku yang ke-40, aku tak sengaja berpapasan dengan mantan istriku, Lin Xiaoyu, di koridor bagian onkologi rumah sakit kota. Dia duduk di kursi panjang, dengan rambut yang dipangkas sangat pendek. Wajahnya pucat pasi bagai selembar kertas. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun, yang terus menggenggam tangannya sambil menangis terseduh-seduh. Aku hampir tidak mengenalinya. Wanita periang yang ku kenal 9 tahun lalu. Kini, tubuhnya begitu kurus kering hingga nyaris tinggal tulang. Bahkan untuk berbicara pun, dia sudah tidak punya tenaga. Seharusnya aku berbalik dan langsung pergi. Lagi pula, bukankah dulu dia sendiri yang meminta cerai? Pergi begitu saja tanpa beban. Dan selama bertahun-tahun ini, tidak pernah sekalipun menelpon. Namun, saat menatap sepasang matanya yang tampak, begitu tak berdaya. Langkah kakiku akhirnya terhenti juga. Butuh bantuan. Aku mendengar diriku sendiri mengucapkan kata-kata itu. Namun, aku sama sekali tidak menyangka bahwa kalimat sederhana tersebut justru akan mengubah jalan hidupku selanjutnya secara total. Sore hari itu, tujuanku sebenarnya adalah datang ke rumah sakit untuk menjenguk Pak Lolsang dari kantor. Dia mengalami kecelakaan mobil beberapa hari lalu. Kakinya patah dan dirawat di bangsal ortopedi. Aku berjalan keluar dari gedung rawat inap sambil membawa keranjang buah. Bersiap menuju area parkir untuk mengambil mobil dan kembali ke kantor. Saat melangkah melewati depan poli onkologi, langkah kakiku tiba-tiba terhenti seketika. Sosok wanita yang duduk di kursi panjang itu. Garis profil samping wajahnya terasa begitu akrab di ingatanku. Dia menundukkan kepalanya, begitu kurus hingga tubuhnya nyaris hanya menyisakan kerangka. Mengenakan kemeja motif kotak-kotak yang sudah luntur karena sering dicuci. Rambutnya dipotong sangat pendek. Jenis potongan rambut praktis yang biasa dimiliki oleh orang sakit. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun, sedang menyeka air mata menggunakan punggung tangannya. Anak itu mengenakan seragam sekolah, dengan tas punggung yang masih menggantung di bahunya. Jelas sekali, dia langsung dibawa ke rumah sakit sepulang sekolah. Aku melangkah mendekat beberapa langkah, ingin memastikan dengan jelas apakah wanita itu benar-benar orang yang kukenal. Dan pada detik, ketika dia perlahan mengangkat kepalanya, aku langsung terpaku dan tertegun di tempat. Itu benar-benar Lin Xiaoyu, mantan istriku. 9 tahun tidak bertemu. Perubahannya begitu besar hingga aku hampir tidak mengenalinya. Wajah yang dulunya putih dan merona itu, kini begitu kurus hingga tulang pipinya menonjol. Rongga matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, tanpa sedikit pun rona darah. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah terkuras habis seluruh sisa hidupnya. Duduk di sana bagai tak berdaya. Aku berdiri di sana. Maju salah, mundur pun salah. 9 tahun lalu, saat dia mengajukan perceraian, aku sempat menanyakan alasannya. Dia hanya memberitahuku dengan tenang. Chen Moxuan, kepribadian kita tidak cocok. Tanpa pertengkaran, tanpa orang ketiga, tanpa konflik yang sengit. Pernikahan 3 tahun itu berakhir dengan cara yang begitu mengerikan dan tenang. Saat itu, aku membanting pintu dan pergi karena marah. Bersumpah tidak ingin pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Namun sekarang, melihat keadaannya yang seperti ini, semua rasa kesalku langsung lenyap. Yang tersisa justru rasa sakit hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melangkah mendekat. Lin Xiaoyu, suaraku terdengar sedikit serak. Moxuan, dia membuka bibirnya. Suaranya begitu lemah hingga hampir tak terdengar. Anak laki-laki kecil itu menatapku dengan waspada. Secara tidak sadar mendekat ke sisi Lin Xiaoyu. Aku berjongkok, menyejajarkan pandanganku dengannya. Jika dilihat dari dekat, kondisinya jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Lingkaran hitam di matanya begitu pekat. Ada keropeng darah kering di sudut bibirnya. Dan punggung tangannya penuh dengan bekas jarum suntik. Kamu sedang sakit? Aku bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Orang yang menunggu di depan pintu poli onkologi. Kondisinya pasti tidak ringan. Lin Xiaoyu menunduk. Jemarinya meremas ujung bajunya tanpa sadar. Ya, datang untuk pemeriksaan tubuh. Suaranya begitu lirih bagaikan hampir melayang. Aku melirik anak laki-laki kecil di sampingnya. Anak itu berwajah sangat manis dan bersih. Matanya besar. Saat ini, pelopak matanya memerah menatapku. Ini anakmu? Tanyaku. Lin Xiaoyu mengangguk pelan, mengulurkan tangan dan mengusap kepala anak itu. Si Hang, panggil Paman Chen. Ia berbisik kepada anak itu. Paman Chen. Lin Sihang menarik hidungnya yang basah, memanggil dengan suara pelan. Hatiku tiba-tiba diselimuti rasa sesak yang teramat sangat. Sudah 9 tahun, dia sudah memiliki anaknya sendiri.
memiliki kehidupan yang baru. Sedangkan aku masih tetap sendiri. Di mana ayah anak ini? Tanpa sadar aku melontarkan pertanyaan itu. Begitu selesai bertanya, aku langsung menyesal. Ini bukan urusanku. Tubuh Lin Xiaoyu terlihat jelas menegang sesaat. Tatapan matanya berbinar gelisah. Dia sudah tiada. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Suasana seketika menjadi sangat canggung. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa berdiri terpaku. Tepat pada saat itu, pintu ruang periksa terbuka. Perawat menjulurkan kepalanya keluar. Lin Xiaoyu, silakan masuk. Suara perawat terdengar. Lin Xiaoyu berjuang keras untuk bangkit berdiri. Namun hampir terjatuh karena tubuhnya terlalu lemah. Tanpa sadar aku mengulurkan tangan untuk menopangnya. Lengannya sekecil sebatang bambu. Begitu ringan, seolah bisa patah kapan saja. Terima kasih, ia berbisik pelan. Dokter tersebut adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an. Mengenakan kacamata. Dengan ekspresi serius, ia melihat hasil pemeriksaan, lalu menatap Lin Xiaoyu. Tumor pankreas sudah memasuki stadium menengah kelanjut. Suara dokter terdengar sangat tenang, namun terasa bagaikan sebuah bom yang meledak. Tangan Lin Xiaoyu sedikit bergetar. Lin Xiang mencengkeram erat ujung bajunya. Operasi harus segera dilakukan. Jika ditunda, nyawa bisa terancam. Dokter melanjutkan penjelasannya. Berapa perkiraan biaya operasinya? Suara Lin Xiaoyu bergetar. Dokter membalik lembar rekam medis. Biaya operasinya sekitar 150.000, ditambah biaya rawat inap dan kemoterapi lanjutan. Totalnya sekitar 400.000. Dokter mengatakannya dengan santai, seolah itu hanyalah sebuah angka biasa. Wajah Lin Xiaoyu langsung memucat seketika, bibirnya bergeming, tetapi sepatah kata pun tak mampu keluar. Lin Xiang mendongak menatap ibunya. Air matanya kembali berlinang. Ibu, panggil anak itu dengan suara terseduh-seduh. Lin Xiaoyu memaksakan secercah senyum, lalu mengelus kepala anaknya. Tidak apa-apa. Suaranya gemetar. Dokter meliriknya sekilas, lalu menghela napas. Segeralah buat keputusan. Kondisimu sudah tidak boleh ditunda lagi. Dokter lantas menunduk dan mulai menulis rekam medis. Lin Xiaoyu berdiri. Dengan langkah lunglai keluar dari ruang periksa. Aku mengikuti di belakangnya. Melihatnya bersandar lemas di dinding lorong. Seolah sekujur tubuhnya hendak ambruk. Lin Xiang memeluk erat kakinya. Tubuh kecilnya bergetar hebat. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Suara anak itu syarat akan tangisan. Lin Xiaoyu mengelus kepala anaknya. Air matanya menetes dalam diam. Aku berdiri di samping. Merasa hatiku bagaikan tertusuk sesuatu dengan tajam. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu melangkah menghampiri Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu, aku tadi memanggilnya. Dia mengangkat kepalanya. Dengan mata yang memerah. Soal uang itu, aku bisa membantumu. Kudengar diriku berkata begitu. Lin Xiaoyu tertegun. Tatapannya penuh ketidakpercayaan. Moksuan, kamu. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata-kata. Uang 400.000 itu bisa kutalangi dulu. Kamu bisa cicil nanti. Ku berusaha membuat nada bicaraku terdengar tenang. Air mata Lin Xiaoyu seketika tumpah. Tidak, aku tidak boleh menerima uangmu. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kamu sudah tidak berhutang, apa-apa lagi padaku. Kejadian tahun itu adalah salahku. Suaranya terputus-putus karena menangis. Aku memotong ucapannya. Ini bukan masalah hutang atau tidak. Aku menatap ke dalam matanya. Kamu butuh pertolongan sekarang. Anak itu butuh ibunya. Sesederhana itu, kukatakan dengan sangat terus terang. Lin Xiaoyu menutup wajahnya. Bahunya bergetar terus-menerus. Lin Xiang juga menangis, memeluk erat ibunya. Aku berdiri di sana. Tidak tahu harus berkata apa. Setelah agak lama, Lin Xiaoyu baru bisa meredakan air matanya. Moksuan, budi ini, seumur hidup aku tidak akan bisa membalasnya. Ujarnya dengan suara tercekat. Tidak perlu membahas itu. Aku melambaikan tangan. Besok aku akan mengurus prosedur rumah sakit. Istirahatlah yang baik. Aku berbalik bersiap untuk pergi. Tunggu. Lin Xiaoyu memanggilku. Dia merogoh tasnya mengambil selembar kertas dan pena, lalu menuliskan beberapa baris dengan tangan bergetar. Ini surat hutangnya. Aku pasti akan mengembalikannya. Dia menyerahkan kertas itu kepadaku. Aku melirik sekilas. Tertulis di atasnya, hari ini meminjam. Dari Chin Moksuan uang tunai 400.000 yuan pas. Digunakan untuk biaya pengobatan. Saya Lin Xiaoyu berjanji akan segera melunasinya. Tulisannya tampak berantakan. Jelas itu ditulisnya dengan mencapai kemenal tenaganya. Aku menerima surat utang itu, lalu memasukkannya ke dalam saku. Fokus saja sembuh. Hal lain tidak usah dipikirkan.
Setelah berkata demikian, aku berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Setibanya di pintu rumah sakit, aku menyalakan sebatang rokok, sementara tanganku sedikit gemetar. 9 tahun lalu, saat dia mengajukan perceraian, aku sudah bertanya tentang alasannya tak terhitung berapa kali. Dia hanya mengulang kalimat yang sama. Kita tidak cocok, tanpa pertengkaran, tanpa perselingkuhan, tanpa pertanda apapun. Begitu saja mengakhiri pernikahan kami, dengan cara yang tiba-tiba dan tenang. Waktu itu, aku sangat marah sampai membanting vas bunga di rumah. Lin Xiaoyu hanya menatapku dengan tenang, dan di dalam tatapannya, ada kesedihan yang tidak aku mengerti. Maafkan aku, Moxuan. Selesai berkata begitu, dia langsung merapikan barang-barangnya dan pindah, sangat cekatan dan tegas, tanpa menyisakan sedikit pun rasa berat hati. Malam itu, aku duduk seorang diri di dalam rumah yang kosong, menghabiskan sebotol penuh minuman keras, mabuk sampai tidak sadarkan diri. Selama 3 tahun setelahnya, aku mencurahkan seluruh tenagaku ke dalam pekerjaan. Perusahaan yang tadinya hanya usaha kecil beranggotakan 3 orang, berkembang hingga berskala lebih dari 30 orang sekarang. Dengan omset tahunan melampaui puluhan juta. Adikku, Qin Xiu, selalu bilang aku gila kerja dan menyuruhku mencari pacar. Namun, aku selalu merasa hidupku ke depannya mungkin akan terus seperti ini. Memikirkan hal itu, ponselku berdering. Dari adikku, Kak, kamu pasti lembur di kantor lagi, ya? Qin Xiu terus mengomel. Aku sempat ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk jujur. Aku ketemu Lin Xiaoyu. Ucapku pelan. Di ujung telepon sana terdiam selama beberapa detik. Apa? Siapa yang kamu bilang? Suara Chen Xiu tiba-tiba meninggi 8 derajat. Lin Xiaoyu, mantan istriku. Kukatakan dengan tenang. Ada apa dengannya? Mencari masalah lagi denganmu. Nada bicara Chen Xiu langsung menjadi waspada. Saat Lin Xiaoyu mengajukan cerai dulu, Chen Xiu sangat marah. Dia merasa Lin Xiaoyu telah menyakitiku. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah punya kesan baik terhadap Lin Xiaoyu. Dia sakit, parah sekali. Aku menceritakan garis besar kejadian hari ini. Di ujung telepon kembali terhening sejenak. Kak, kamu tidak berniat ingin membantunya, kan? Suara Chen Xiu menjadi tegang. Aku sudah menyetujuinya. Apa? Chen Xiu hampir berteriak. Kak, kamu sudah gila ya? Dulu dia memperlakukanmu seperti itu. Sekarang, ada masalah malah datang mencarimu. Chen Xiu mulai panik. Dia tidak berinisiatif mencariku. Aku tak sengaja berpapasan dengannya. Jelasku. Kalau begitu tidak usah diurus juga kan? Memangnya kamu ada berhutang apa padanya? Suara Chen Xiu penuh dengan ketidakpahaman. Aku memijat pelipisku. Xiu, dia masih punya seorang anak. Aku menghela napas. Anak? Dia bahkan sudah punya anak dan masih mencarimu. Chen Xiu semakin marah. Kak, apa kamu masih belum bisa melupakannya? Chen Xiu tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu. Aku terdiam cukup lama karena aku tidak sanggup membiarkan orang mati di depan mata. Akhirnya kalimat itulah yang kukatakan. Melihatnya sakit separah itu, aku tidak punya pilihan selain membantu. Chen Xiu menghela napas di ujung telepon. Kak, kamu memang terlalu berhati lembut. Nadanya sedikit melunak. Terserah, putuskan sendiri saja. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, aku juga tidak bisa membujukmu. Ucap Chen Xiu pasrah. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah sakit. Antrean panjang terlihat di depan loket bagian keuangan. Aku berdiri di dalam barisan antrean, sambil memegang kartu bank di tangan, untuk membayar deposit rawat inap. Lin Xiaoyu di bagian onkologi. Aku menyerahkan kartu bank tersebut. Petugas mengoperasikan komputer dengan cekatan. Deposit 20.000. Silakan masukkan kata sandi. Ia menunjuk ke arah papan tombol PIN. Setelah memasukkan kata sandi, aku menerima struk pembayarannya. Lalu pergi ke gedung rawat inap untuk mencari kamar Lin Xiaoyu. Kamarnya adalah kamar kelas 4 orang. Dia menempati ranjang di dekat jendela. Lin Zihang tampak sedang duduk di sebelah ranjang sambil mengerjakan PR. Sementara, Lin Xiaoyu berbaring di ranjang menerima infus. Melihatku masuk ke dalam, Lin Zihang langsung berdiri. Paman Qin, sapa anak itu dengan suara pelan. Lin Xiaoyu pun membuka matanya. Moxuan, kamu datang. Suaranya masih terdengar sangat lemah. Aku meletakkan struk di atas meja nakas. Depositnya sudah dibayar. Besok operasinya sudah bisa dijadwalkan. Aku berusaha membuat nada suaraku terdengar santai. Kelopak mata Lin Xiaoyu kembali memerah. Moxuan, aku benar-benar. Ucapannya teredam isak tangis. Jangan dibahas lagi, istirahatlah yang benar. Aku memotong perkataannya. Aku tidak ingin mendengarnya mengucapkan terima kasih.
maupun mendengar kata maaf darinya. Semua kata-kata itu sudah tidak ada artinya lagi. Lin Sihang menatapku. Ada emosi yang terasa rumit di dalam tatapannya. Paman, terima kasih sudah menyelamatkan ibu. Anak itu tiba-tiba membungkuk memberi hormat. Aku tertegun sejenak, lalu berjongkok untuk mengelus kepalanya. Jaga ibu baik-baik dan jadilah anak yang patuh, ucapku dengan lembut. Anak itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku tinggal sebentar di dalam kamar rawat, lalu pergi menemui dokter penanggung jawab untuk mencari tahu rencana operasi. Dokternya adalah seorang wanita berusia 40-an tahun. Sikapnya terbilang cukup ramah. Operasinya dijadwalkan lusa pukul 9 pagi. Memerlukan tanda tangan dari pihak keluarga, ujar sang dokter sambil membalik-balik rekam medis. Apakah aku bisa menandatanganinya? Hubungan Anda dengan pasien ini, apa? Dokter mengangkat kepala dan melirikku. Teman, kataku setelah tertegun sejenak. Dokter menatapku, lalu melihat informasi pada rekam medis. Sebaiknya ditandatangani oleh keluarga saudara. Dia sudah tidak punya kerabat lain. Saya akan urus prosedur surat kuasanya nanti, kataku. Dokter tidak bertanya lebih jauh. Ia melanjutkan penjelasan mengenai risiko operasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Aku mendengarkan dengan serius, dan sesekali mencatatnya di buku catatan. Keluar dari ruang kerja dokter, aku kembali ke ruang rawat inap. Lin Xiaoyu sudah tertidur, napasnya teratur, menunggu di kamar inap hingga tengah hari. Aku membelikan makan siang untuk Lin Sihang. Lin Xiaoyu juga tidak selera makan apapun setelah terbangun. Hanya meminum setengah mangkuk bubur. Melihat ibu dan anak mereka, perasaan rumit bergemuruh di dalam dadaku. 9 tahun lalu, kita masih sepasang suami istri. Seharusnya saling merangkul dan melewati hidup bersama. Tapi sekarang, kita malah menjadi orang asing. Bahkan harus menggunakan status sebagai teman untuk menutupi pertanyaan dokter. Moksuan, Lin Xiaoyu tiba-tiba memanggil namaku. Aku sadar dari lamunanku. Aku menyahut, masalah tahun itu. Lin Xiaoyu ragu-ragu untuk melanjutkan. Aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Bahas nanti saja. Kamu butuh istirahat sekarang. Aku tidak ingin pada saat seperti ini. Mendengarnya menjelaskan kejadian masa lalu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Lin Xiaoyu membuka bibirnya. Namun akhirnya hanya mengangguk. Aku menemaninya sebentar lagi. Lalu bersiap untuk pergi. Aku kembali ke kantor dulu untuk mengurus beberapa urusan. Nanti malam aku akan kesini lagi. Kukatakan pada Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu mengangguk. Moksuan, terima kasih banyak. Suaranya terdengar sangat pelan. Aku tidak menjawab, hanya melambaikan tangan. Saat keluar dari kamar rawat, aku mendengar Lin Sihang berbisik bertanya kepada Lin Xiaoyu. Ibu, apakah Paman Qin adalah orang yang sangat baik? Suara anak itu terdengar. Sementara jawaban Lin Xiaoyu tidak begitu kudengar jelas, tetapi aku melihat air mata menetes dari sudut matanya. Aku mempercepat langkahku, meninggalkan gedung rawat inap. Beberapa hari berikutnya, aku bolak-balik antara perusahaan dan rumah sakit. Pekerjaan di kantor menumpuk seperti gunung, tetapi aku tetap meluangkan waktu setiap hari untuk pergi ke rumah sakit, melihat Lin Xiaoyu. Adikku, Qin Xiu, sangat keberatan dengan hal ini. Kak, sebenarnya apa maksudmu? Suatu malam, dia langsung mencegatku di depan pintu ruang kerjaku. Perusahaan begitu sibuk, tapi kamu malah bolak-balik ke rumah sakit setiap hari. Chen Xiu melipat tangan di dada. Jangan-jangan kamu mau rujuk dengannya? Dia langsung melontarkan pertanyaan itu. Aku tertegun mendengar pertanyaannya. Apa yang kamu pikirkan? Aku mengerutkan kening. Kalau begitu, kenapa kamu begitu peduli padanya? Chen Xiu mendesak. Aku terdiam sejenak. Aku juga tidak tahu. Aku berkata jujur. Mungkin karena dia pernah menjadi istriku. Aku mencoba mencari-cari alasan. Pernah, Kak, sadarlah, ya. Chen Xiu mulai kesal. Dia sudah menceraikanmu sejak 9 tahun lalu. 9 tahun? Dia menekankan jangka waktu itu. Selama 9 tahun ini, apa dia pernah menghubungimu? Pernahkah dia memedulikanmu? Ucapan Chen Xiu sangat telak. Aku dibuat bungkam dan tak bisa berkata-kata. Memang benar. Selama 9 tahun ini, Lin Xiaoyu tidak pernah berinisiatif menghubungiku. Bahkan sekadar satu panggilan atau satu pesan singkat pun tidak ada. Seolah-olah pernikahan di antara kami tidak pernah ada sebelumnya. Xiu, aku hanya membantunya mengobati penyakitnya saja. Begitu dia pulih, kita akan kembali menjadi orang asing. Aku menjawab. Chen Xiu menatapku. Tatapannya penuh dengan kekhawatiran. Kak, aku hanya tidak ingin melihatmu terluka lagi. Dia menghela napas. Waktu dia pergi dulu. Berapa lama kamu bersedih? Apa kamu sudah lupa? Suara Chen Xiu melembut. Aku tentu saja ingat.
Masa-masa itu aku bagaikan mayat hidup. Siang hari bertahan di kantor. Malam hari pulang langsung mulai minum. Minum sampai mabuk berat, sampai tidak ingat apa-apa. Chen Xiu yang menemaniku melewati masa-masa paling sulit itu. Aku tahu, kataku. Tapi kali ini berbeda. Aku sangat sadar. Aku menatap adikku. Chen Xiu menggelengkan kepalanya. Dan akhirnya pergi. Sebelum pergi, dia meninggalkan satu kalimat. Hati-hati sendiri. Jangan sampai terjerumus lagi. Aku duduk di kantor. Melihat pemandangan malam di luar jendela, terjerumus. Aku sendiri pun tidak yakin. Beberapa hari bergaul dengan Lin Xiaoyu ini, aku menyadari kalau aku masih memiliki perasaan padanya. Bukan cinta, juga bukan kebencian, melainkan emosi rumit yang sulit dijelaskan. Bagai mantan kekasih, namun juga bagai orang asing. Ponsel tiba-tiba berdering. Dari rumah sakit, hatiku terasa tegang. Aku buru-buru mengangkatnya. Halo, suaraku terdengar sedikit tergesa-gesa. Bapak Chen, pasien Lin Xiaoyu malam ini mendadak demam tinggi. Mohon segera datang ke rumah sakit. Suara suster itu sangat tenang. Aku nyaris melompat bangun. Aku segera berangkat. Begitu selesai bicara, aku langsung berlari keluar kantor. Dalam perjalanan mengemudi ke rumah sakit, jantungku berdetak kencang. Tanganku menggenggam setir. Telapak tanganku penuh keringat. Akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Aku terus mengulangi kalimat ini di dalam hati. Setibanya di rumah sakit, aku berlari menaiki tangga. Di dalam bangsal, dokter dan perawat sedang sibuk. Lin Xiaoyu terbaring di ranjang. Wajahnya tampak kemerahan. Keningnya dipenuhi keringat. Lin Xihang berjongkok di sudut ruangan. Tubuh kecilnya meringkuk. Melihatku masuk, anak itu langsung berlari memeluk kakiku. Paman Chen, ibu. Lin Xihang menangis terseduh-seduh. Aku berjongkok dan memeluknya. Tidak apa-apa, dokter akan menyembuhkan ibu. Aku menghiburnya, tetapi suaraku sendiri pun ikut bergetar. Suhu tubuh 39,5 derajat, tekanan darah rendah, jumlah sel darah sangat tinggi. Dokter menyebutkan berbagai indikator medis dengan cepat. Sepertinya ini infeksi praoperasi, harus segera diberi antibiotik. Dokter menoleh dan menginstruksikan perawat. Perawat dengan cepat menyiapkan obat. Aku berdiri di samping sambil memeluk Lin Xihang. Melihat dokter dan perawat yang sibuk bekerja. Rasanya hatiku seperti diremas kuat oleh sesuatu. Sekitar setengah jam kemudian, suhu tubuh Lin Xiaoyu akhirnya turun. Dokter menghela napas lega. Kondisinya sudah stabil untuk sementara. Tetapi operasi besok mungkin harus ditunda. Dokter berkata kepadaku, kita harus menunggu kondisi fisiknya membaik baru bisa dioperasi. Dokter menjelaskan. Aku mengangguk tanda mengerti. Setelah dokter dan perawat pergi, bangsal rumah sakit akhirnya menjadi sunyi. Lin Xihang merunduk di sisi ranjang, memegang erat tangan Lin Xiaoyu. Ibu, cepatlah sembuh. Anak itu bergumam pelan. Aku berdiri di samping, melihat ibu dan anak itu. Sebuah dorongan kuat muncul di dalam hatiku. Aku ingin melindungi mereka. Ingin membuat Lin Xiaoyu segera sembuh. Ingin membuat Lin Xihang berhenti menangis. Perasaan ini terasa sangat aneh, namun juga terasa begitu nyata. Larut malam, perawat masuk dan menyuruh kami beristirahat. Keluarga pasien tidak boleh menginap di ruang rawat. Itu melanggar aturan, kata perawat dengan pasang muka kaku. Lin Xihang menolak untuk pergi. Dia memegang erat tangan Lin Xiaoyu. Aku berjongkok, berbisik pelan kepadanya, Xihang, kita pulang dulu untuk istirahat. Ya, aku bilang besok pagi kita akan datang lagi. Ibu butuh kita untuk tetap kuat menemaninya. Aku terus membujuknya. Lin Xihang menatapku, lalu menatap Lin Xiaoyu. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Aku membawa Lin Xihang meninggalkan rumah sakit. Anak itu berjalan bersamaku di jalanan malam hari. Tangan kecilnya memegang erat tanganku. Paman Chen, ibu akan sembuh kan? Tanya Lin Xihang tiba-tiba. Aku melihat ke arah tatapannya yang penuh harap. Dia pasti akan sembuh. Kuhiraukan keraguan dan kukatakan dengan mantap. Lin Xihang mengangguk dengan kuat. Saya mempercayai Anda. Pada detik itu, aku tiba-tiba merasa beban di pundakku semakin berat. Aku tidak boleh mengecewakan anak ini. Tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Lin Xiaoyu. Kondisi tubuh Lin Xiaoyu pulih lebih lambat dari perkiraan. Operasi yang awalnya dijadwalkan 2 hari lagi, terus-menerus diundur. Dokter bilang kondisi fisiknya harus distabilkan dulu. Jika tidak, risiko operasinya terlalu besar. Selama kurun waktu ini, aku hampir setiap hari menghabiskan waktu di rumah sakit. Urusan perusahaanku serahkan pada wakil direktur Li Ming. Li Ming menelepon menanyakan kapan aku akan kembali.
Ada beberapa proyek di kantor yang menunggu keputusanmu. Bertahanlah beberapa hari lagi. Aku akan langsung pulang setelah urusanku di sini beres. Sebenarnya masalah apa sih yang sedemikian gawat? Li Ming tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku sempat terdiam sebentar, itu masalah pribadi. Masalah pribadi yang sangat penting. Hanya itu yang bisa kukatakan. Li Ming menghela napas, terserah kamu, atur saja sendiri. Dia langsung menutup telepon setelah bicara. Aku tahu Li Ming keberatan, tapi aku tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Kondisi Lin Xiaoyu di kamar rumah sakit naik turun. Kadang-kadang kondisi mentalnya lumayan. Bisa duduk dan makan sedikit. Namun kadang-kadang dia tiba-tiba demam. Seluruh tubuhnya terkulai lemas. Lin Xihang terus berjaga di rumah sakit. Bahkan tidak pergi ke sekolah. Aku bertanya padanya, kenapa tidak masuk kelas? Aku mau menemani mama. Kata anak itu dengan keras kepala. Tapi bagaimana kalau pelajaranmu tertinggal? Tidak apa-apa, aku bisa mengejarnya sendiri. Kata Lin Xihang. Melihat ekspresinya yang serius, hatiku kembali merasa iba. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi sekolah. Nanti pulang sekolah Om jemput. Lalu kita ke rumah sakit bersama. Lin Xihang berpikir sejenak. Dan akhirnya mengangguk. Sejak hari itu, setiap sore, aku selalu pergi. Untuk menjemput Lin Xihang di sekolahnya. Lalu pergi bersama ke rumah sakit untuk menemani Lin Xiaoyu. Terkadang kami makan malam di kantin rumah sakit. Terkadang memesan makanan luar, lambat laun. Kewaspadaan Lin Xihang terhadapku semakin berkurang. Dia mulai menceritakan hal-hal di sekolah kepadaku. Menceritakan kisah seru bersama teman-temannya. Suatu hari dia bertanya kepadaku, Om Chen, kenapa Om begitu baik pada kami? Anak itu menatapku dengan serius. Aku sempat tertegun, benar juga. Kenapa ya? Karena Lin Xiaoyu pernah menjadi istriku? Karena aku masih memiliki perasaan padanya? Atau karena aku murni tidak ingin tinggal dia melihat orang mati? Karena Om menyukai kamu dan mama. Akhirnya, aku menjawab seperti itu. Lin Xihang mengerjap-ngerjapkan matanya. Aku juga suka Om Chen. Kata anak itu, dengan sungguh-sungguh. Kalau saja Om bisa menjadi ayahku, alangkah baiknya. Dia menambahkan dengan suara pelan. Jantungku berdegup kencang. Bingung harus merespons bagaimana. Lin Xiaoyu terbangun pada saat itu. Mendengar perkataan Lin Xihang. Xihang, jangan ngawur. Dia menghentikan anaknya dengan suara lemah. Lin Xihang menundukkan kepalanya. Dan tidak berkata apa-apa lagi. Suasana di dalam kamar rawat menjadi agak canggung. Aku bangkit berdiri dan bilang ingin membeli buah. Lalu meninggalkan kamar rawat. Berdiri di lantai bawah rumah sakit. Aku menyalakan sebatang rokok. Perkataan Lin Xihang terus terngiang di benakku. Aku tiba-tiba teringat ulang tahun Lin Xihang adalah 8 bulan setelah aku dan Lin Xiaoyu bercerai. Saat itu, Lin Xiaoyu sudah hamil. Tapi kenapa dia harus bercerai? Kenapa tidak memberitahu bahwa dia sedang hamil? Pertanyaan-pertanyaan ini melilitku bagaikan tanaman rambat. Aku sangat ingin bertanya pada Lin Xiaoyu, tapi merasa kurang tepat. Kondisi tubuhnya begitu lemah sekarang. Seharusnya tidak memikirkan hal-hal ini, tunggu sampai dia pulih. Aku pasti akan menanyakannya dengan jelas. Akhirnya setengah bulan kemudian, dokter memberitahu bahwa operasi sudah bisa dijadwalkan. Kondisi fisik Lin Xiaoyu telah mencapai standar operasi. Operasi dijadwalkan pukul 9 pagi 3 hari kemudian. Mendengar kabar ini, emosi Lin Xiaoyu sangat rumit. Ada antisipasi untuk kesembuhan, sekaligus ketakutan akan operasi. Moksuan, jika dia ragu-ragu untuk melanjutkan. Kamu akan baik-baik saja. Aku memotong perkataannya. Dokter bilang tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Kamu harus percaya pada dokter. Aku menghiburnya. Lin Xiaoyu mengangguk pelan. Namun air mata menetes di sudut matanya. Moksuan, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Dia menatapku. Soal kejadian tahun itu. Bicaralah nanti setelah operasimu berhasil. Aku tetap tidak ingin mendengarkan penjelasannya saat ini. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memulihkan kesehatanmu. Bersiap untuk operasi. Lin Xiaoyu menatapku. Ada emosi yang rumit di dalam tatapannya. Jika aku bilang, jika operasinya tidak berhasil, aku titip Xiheng padamu. Suaranya bergetar. Kebodohan apa yang kamu bicarakan? Aku merasa sedikit kesal. Operasinya pasti akan berhasil. Dilarang mengucapkan kata-kata putus asa seperti itu. Aku berbicara dengan nada tegas. Lin Xiaoyu terkejut karena ulahku. Lalu seketika tersenyum. Kamu tetap saja seperti dulu. Kalau marah selalu pasang muka garang. Ujarnya pelan. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum setelah sekian hari. Meskipun senyumnya terlihat sangat lemah,
Tapi setidaknya dia tersenyum. Aku pun ikut menghela napas lega. Makanya kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan berpikiran yang tidak-tidak, kataku sambil Lin Xiaoyu mengangguk, menghapus air mata di sudut matanya. Moxuan, terima kasih banyak untuk hari-hari ini. Jika bukan karena kamu, aku dan Xihing tidak tahu harus berbuat apa. Suaranya terdengar sangat pelan. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku merasa sedikit kanggung. Istirahatlah yang benar. Lusa sudah mulai operasi. Aku mengalihkan pembicaraan. Lin Xiaoyu menatapku. Di dalam tatapannya, ada emosi yang tidak bisa dimengerti olehku. Moxuan, sebenarnya dulu. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi. Eseste. Aku memberikan gestur menyuruh diam. Jangan pikirkan apapun. Sembuhkan dulu penyakitmu. Aku bersikeras. Lin Xiaoyu menghela napas. Dan akhirnya menutup mulutnya. Malam sebelum hari operasi, aku menemani Lin Xiaoyu di kamar rawat. Lin Xihang sudah kuantar pulang untuk beristirahat. Anak itu terlalu lelah beberapa hari ini. Bahkan ada kantung mata di bawah matanya. Di kamar rawat, hanya tersisa aku dan Lin Xiaoyu berdua. Malam sangat larut dan sunyi. Hanya terdengar samar suara langkah kaki di koridor. Moxuan, Lin Xiaoyu tiba-tiba memanggilku. Aku menyahut. Jika operasinya tidak berhasil, dia mulai mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Sudah ku bilang jangan bicara begitu. Aku memotong pembicaraannya. Lin Xiaoyu menatapku. Air mata berkaca-kaca di matanya. Biarkan aku menyelesaikannya. Dia memohon padaku. Aku terdiam, menganggap itu sebagai persetujuan. Jika operasinya tidak berhasil, tolong bantu aku merawat Xihang. Dia masih kecil dan tidak punya ayah. Dia tidak boleh kehilangan seorang ibu lagi. Suaranya bergetar. Tetapi jika benar-benar tidak ada jalan lain, dia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Tolong bantu aku membesarkannya dengan baik. Biarkan dia belajar dengan benar dan tumbuh dewasa dengan baik. Dia pun menangis. Aku duduk di tepi ranjang melihatnya menangis. Rasanya dadaku sesak seketika. Tidak akan. Kamu akan sembuh, kataku. Xihang membutuhkanmu. Kamu tidak boleh kenapa-napa. Aku menggenggam tangannya. Tangannya sangat dingin dan kurus, seperti sebatang ranting kering. Moxuan, terima kasih. Dia terisak. Bisa mengenalmu di kehidupan ini adalah keberuntungan terbesar bagiku. Meskipun kita sudah bercerai, meskipun aku telah menyakitimu. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Tapi aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Dia menatapku dan berkata, hatiku terasa seperti dihantam dengan keras oleh sesuatu. Lin Xiaoyu, panggilku menyebut namanya. Kenapa dulu kamu ingin bercerai? Aku akhirnya melontarkan pertanyaan itu. Alasan tidak cocok yang kamu katakan itu. Tidak pernah aku percaya. Hubungan kita tadinya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba ingin berpisah? Aku mendesaknya bertanya. Lin Xiaoyu menundukkan kepalanya. Air mata menetes ke atas selimut. Maafkan aku, Moxuan. Dia hanya mengulang kalimat itu. Aku punya alasan yang tak bisa dihindari. Alasan apa? Tanyaku mengejar. Lin Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Nanti, kalau operasinya berhasil, aku akan memberitahumu. Ujarnya, jika operasinya tidak berhasil, maka biarkan rahasia ini pergi bersamaku. Suaranya sangat pelan. Aku menggenggam erat tangannya. Operasinya pasti akan berhasil. Kukatakan dengan mantap, nanti kamu harus memberitahuku kebenarannya. Aku menatapnya. Lin Xiaoyu mengangguk. Baiklah, aku berjanji padamu. Katanya, malam itu, aku terus berjaga di kamar rawat. Melihat Lin Xiaoyu yang setengah sadar dan tertidur. Dia mengalami banyak mimpi buruk, mengigau tanpa henti. Aku mendengar dia terus meracau, mengucapkan maaf kepada Moxuan dan Xihao. Aku duduk di sisi ranjangnya, dengan lembut menggenggam tangannya. Dalam hati memanjatkan doa. Berdoa agar operasinya lancar. Berdoa agar dia selamat. Menjelang subuh, Lin Xiaoyu terbangun. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat tenang. Moxuan, hari sudah pagi. Iya, hari sudah pagi. Sahutku, hari yang baru telah dimulai. Dia tersenyum, benar. Hari yang baru. Aku pun tersenyum. Namun hatiku terasa begitu berat. Pagi hari di hari operasi, lorong rumah sakit dipenuhi orang. Pasien dengan berbagai penyakit dan keluarga mereka berlalu lalang. Lin Xihang menggenggam erat tanganku. Wajahnya pucat pasi. Om Chin, Mama akan baik-baik saja, kan? Anak itu bertanya sekali lagi. Pasti? Jawabku dengan mantap. Perawat mendorong keluar tempat tidur rumah sakit. Bersiap membawa Lin Xiaoyu ke ruang operasi. Lin Xihang menerjang maju, memeluk Lin Xiaoyu erat-erat. Mama, aku tunggu Mama kembali.
kata anak itu sambil menangis. Lin Xiaoyu mengulurkan tangan mengelus kepala anak itu. Si Hang harus jadi anak baik, harus dengar kata Chen. Ujarnya dengan suara lemah, Mama akan segera kembali. Dia berusaha memaksakan senyuman. Perawat mendesak karena waktu. Lin Xiang melepaskan pelukannya. Air matanya menetes sebesar-besarnya. Saat tempat tidur pasien didorong pergi, Lin Xiaoyu terus menatapku. Tatapannya penuh dengan rasa enggan berpisah dan kerinduan. Aku mendekap Lin Xiang. Melihatnya didorong masuk ruang operasi. Pintu yang tebal itu tertutup, memisahkan dunia di dalam dan di luar. Di bangku panjang luar ruang operasi, aku dan Lin Xiang duduk berdampingan. Anak itu kelelahan karena menangis, lalu tertidur bersandar di bahuku. Aku menatap lampu merah yang menyala di atas ruang operasi. Perasaanku sangat kacau, mengingat kebersamaan kami selama setengah bulan ini. Mengingat wujud Lin Xiaoyu yang kuyu. Mengingat ekspresinya yang seolah ingin mengatakan sesuatu. Mengingat alasan tidak berdaya yang dia katakan. Alasan seperti apa sebenarnya yang membuatnya lebih memilih bercerai daripada mengatakannya? Aku menyalakan sebatang rokok, lalu teringat aturan rumah sakit dilarang merokok. Jadi aku terpaksa mematikan rokok itu dan bersandar di kursi sambil melamun. Waktu berlalu detik demi detik. Operasi telah berjalan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Detak jantungku semakin cepat seiring berjalannya waktu. Lin Xiang terbangun beberapa kali. Dan setiap kali, dia menanyakan pertanyaan yang sama. Ibu belum keluar juga? Tanya anak itu dengan cemas. Operasinya masih berlangsung. Kata dokter akan butuh waktu lama. Aku menenangkannya. 2 jam kemudian, akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar, lalu melepas maskernya. Aku langsung berdiri. Hampir berlari menghampiri sang dokter. Dokter, bagaimana operasinya? Tanyaku dengan tidak sabar. Dokter menatapku, lalu melirik Lin Xiang. Operasinya sangat sukses. Beban di hatiku akhirnya terangkat. Namun, kondisi pasien sangat lemah. Butuh pengawasan ketat pasca operasi. Terutama 3 hari pertama adalah masa kritis. Jika bisa dilewati dengan stabil, pada dasarnya sudah tidak ada masalah. Jelas dokter tersebut. Aku mengangguk penuh semangat tanda mengerti. Saat Lin Xiaoyu didorong keluar dari ruang operasi, wajahnya sangat pucat hingga ngeri. Lin Xiang menerjang maju, tetapi dicegat oleh perawat. Pasien harus dibawa ke ICU untuk diobservasi. Keluarga tidak boleh masuk, kata perawat. Lin Xiang melihat ibunya dibawa pergi sambil menangis. Ibu, anak itu berteriak pilu. Aku memeluknya, merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Ibu baik-baik saja. Dokter bilang operasinya berhasil. Aku menenangkannya. Kita tunggu sampai ibu sadar. Beliau pasti akan kembali. Ucapku. Lin Xiang membenamkan wajah di pelukannya, menangis sesenggukan. Aku menepuk-nepuk punggungnya. Hatiku pun ikut terasa nyeri. 3 hari ke depan adalah 3 hari yang paling menyiksa. Lin Xiaoyu terus berada di ICU. Kami hanya bisa melihatnya lewat jendela kaca. Dia berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi oleh berbagai selang. Berbagai alat medis berbunyi bip di samping ranjang. Lin Xiang datang melihat beberapa kali setiap hari. Setiap kali dia menempelkan wajahnya di jendela kaca. Tangan kecilnya menekan permukaan kaca. Ibu, aku di sini, ujar anak itu dengan suara pelan. Cepatlah bangun. Aku merindukanmu. Suaranya menyeratkan isak tangis. Aku berdiri di belakangnya, menyaksikan pemandangan ini. Perasaanku bercampur aduk. Malam keesokan harinya, rumah sakit menelpon. Apakah benar keluarga pasien? Pasien mengalami gejala demam. Suhu tubuhnya naik hingga 39 derajat. Suara perawat terdengar sangat cemas. Jantungku langsung berdegup kencang sampai ke tenggorokan. Aku segera datang, ucapku sambil berlari menuju rumah sakit. Setibanya di luar ruang ICU, dokter sedang sibuk di dalam. Melalui jendela kaca, kulihat wajah Lin Xiaoyu tanpa kemerahan. Tubuhnya dikompres dengan kantong es. Dokter sedang memberinya infus. Tanganku mengepal erat. Telapak tanganku basah oleh keringat. Tidak boleh terjadi sesuatu. Sungguh tidak boleh terjadi apa-apa. Aku terus berdoa dalam hati. Sekitar 1 jam kemudian, dokter keluar dari ruangan. Kondisinya sudah stabil untuk sementara. Namun situasinya masih belum begitu optimis. Dokter melepas masker penutup wajahnya. Apa maksud dokter? Tanyaku dengan penuh kecemasan. Risiko infeksi pasca operasi sangat tinggi. Daya tahan tubuh pasien terlalu lemah. Ujar dokter, 24 jam ke depan sangat krusial. Jika bisa melewati malam ini, maka pada dasarnya akan aman. Dokter menepuk pundakku, jantungku terus menggantung di udara. Tidak bisa turun maupun naik. Malam itu,
Aku terus berjaga di luar SCU, menatap Lin Xiaoyu melalui jendela kaca, melihat ekspresi kesakitannya, melihat kerutan di keningnya yang muncul sesekali. Aku sangat ingin menanggung semua rasa sakit ini untuknya. Menjelang pagi hari, suhu tubuh Lin Xiaoyu akhirnya turun. Dokter bilang dia sudah melewati masa kritis. Seluruh tubuhku terasa lemas seolah kehabisan tenaga. Aku bersandar di dinding dan perlahan merosot duduk. Air mata tak tertahankan mengalir begitu saja. Ini pertama kalinya aku menangis dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali aku menangis adalah 9 tahun lalu. Seminggu setelah Lin Xiaoyu pergi, Lin Xiaoyu akhirnya dipindahkan dari ICU ke ruang rawat biasa. Meskipun masih sangat lemah, tapi setidaknya dia sudah bisa berbicara. Lin Zihang melompat-lompat kegirangan. Ibu, akhirnya ibu sadar. Anak itu menerjang ke tepi ranjang. Lin Xiaoyu tersenyum lemah, mengulurkan tangan dan mengelus kepala anak itu. Membuatmu khawatir ya? Ujarnya dengan suara pelan. Lin Zihang menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, asalkan ibu sudah membaik. Tatapan Lin Xiaoyu beralih kepadaku. Moksuan, terima kasih. Ujarnya dengan suara tercekat. Kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Aku melambaikan tangan. Jangan bahas itu lagi. Fokuslah memulihkan diri. Kuharap, dokter bilang pemulihanmu cukup baik. Setengah bulan lagi, kamu sudah bisa keluar rumah sakit. Aku menyampaikan kabar baik itu kepadanya. Lin Xiaoyu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Moksuan, hutang budiku padamu. Seumur hidup pun, tidak akan bisa kubayar lunas. Sudah kubilang jangan dibahas? Jawabku dengan nada sedikit tidak sabar. Lin Xiaoyu menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ragu. Tentang hal yang kujanjikan padamu hari itu. Ujarnya memulai. Bicarakan itu setelah kamu keluar dari rumah sakit. Aku memotong pembicaraannya. Hal yang paling penting sekarang adalah memulihkan kesehatanmu, ujarku, dan Lin Xiaoyu tidak mendesak lagi. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Hari-hari berikutnya, kondisi tubuh Lin Xiaoyu semakin membaik dari hari ke hari. Sudah bisa bangun dan berjalan. Sudah bisa makan sedikit. Wajahnya juga sudah mulai tampak kemerahan. Lin Zihang datang ke rumah sakit setiap hari selepas sekolah untuk menemaninya. Aku juga hampir setiap hari datang, perlahan-lahan. Suasana di ruang rawat menjadi lebih santai. Terkadang Lin Zihang menceritakan hal-hal menarik di sekolah, yang membuat Lin Xiaoyu tertawa. Terkadang kami bertiga, makan malam bersama di ruang rawat, bagaikan sebuah keluarga. Namun aku tahu, ini hanyalah sementara. Begitu Lin Xiaoyu pulih, dia akan pergi. Kami akan kembali menjadi orang asing. Pemikiran ini membuatku merasa sedikit sesak, tapi aku tidak memperlihatkannya. Keesokan harinya, Lin Xiaoyu keluar dari rumah sakit. Dia bersikeras untuk kembali ke kampung halaman untuk pemulihan. Katanya udara di sana bagus, cocok untuk proses penyembuhan. Awalnya, aku ingin menahan mereka. Namun dipikir-pikir ada benarnya juga. Dia membutuhkan lingkungan yang tenang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Aku akan sering datang mengunjungi kalian. Lin Xiaoyu mengangguk pelan. Moksuan, terima kasih banyak untuk kali ini. Jika bukan karena kamu, aku melambaikan tangan. Kita sudah seperti keluarga sendiri. Untuk apa berterima kasih? Tunggu sampai kondisi tubuhmu pulih. Kita bicarakan baik-baik masa depan kita. Aku memandangnya. Lin Xiaoyu mengangguk. Matanya memancarkan secercah harapan. Aku mengantar mereka ke stasiun. Lin Zihang merasa berat hati untuk pergi. Terus memegang tanganku. Paman harus sering-sering menjenguk kami ya. Tentu, pasti akan paman kunjungi. Jawabku sambil berjanji. Sesaat sebelum naik ke kereta, Lin Xiaoyu tiba-tiba menyelipkan sebuah amplop di tanganku. Buka ini sebulan lagi. Di dalamnya ada hal yang ingin kukatakan kepadamu. Tatapan matanya menyiratkan arti yang rumit. Aku menerima amplop tersebut. Merasa agak bingung. Memangnya ada? Apa sampai tidak bisa dikatakan sekarang? Lin Xiaoyu menggelengkan kepalanya perlahan. Sebulan lagi kamu akan mengerti. Mobil mulai berjalan. Ibu dan anak itu duduk di dekat jendela. Lin Zihang menempelkan wajahnya di kaca mobil dan melambaikan tangan dengan penuh semangat kepadaku. Aku pun membalas lambaian tangannya. Melihat mobil itu perlahan menjauh, ada firasat buruk di dalam hatiku. Senja hari, sebulan kemudian, aku sedang lembur di kantor membereskan pekerjaan yang menumpuk. Pintu tiba-tiba diketuk. Saat kubuka, ternyata itu Lin Zihang. Dia berdiri sendirian di luar pintu. Matanya tampak merah, tangannya menggenggam erat sebuah amplop. Paman, ujarnya dengan suara tercekat. Ibu menyuruhku untuk memberikan ini langsung kepada paman. Hatiku terasa berdegup kencang. Aku menerima amplop itu. Di mana ibumu?
Bagaimana keadaannya? Lin Xiang tidak menjawab. Air matanya hanya berlinang deras membasahi pipi. Tanganku mulai gemetar. Aku merobek amplop itu. Baris pertama saja sudah membuat sekujur tubuhku membeku. Tanganku bergetar hebat, hampir tak sanggup memegang kertas surat itu. Beberapa baris kalimat di atas kertas itu bagaikan bilah pisau yang menghujam langsung ke jantungku. Aku tidak percaya dengan penglihatanku sendiri. Ku baca sekali lagi, isinya tetap kalimat yang sama. Tidak ada satu kata pun yang berubah. Tidak mungkin. Mok Xuan, saat kamu membaca surat ini, aku sudah meninggalkan dunia ini. Seluruh tenagaku seperti terkuras habis. Aku bersandar lemas pada kusen pintu. Kertas surat di tanganku bergetar. Tulisan di atasnya tampak kabur dipenuhi air mata. Aku memaksa diriku untuk tenang dan melanjutkan membaca ke bawah. Mok Xuan, maafkan aku. Aku telah membohongimu sekali lagi. Dokter sudah lama memberitahuku. Tumor itu sudah mencapai stadium akhir. Operasi ini hanya memperlambat, bukan menyembuhkan total. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi, tapi aku tidak ingin membuatmu khawatir. Apalagi membuat Zihang ketakutan. Makanya aku memilih pulang kampung, ingin memberikan kenangan indah untuk Zihang di sisa hari-hariku. Mok Xuan, selama 9 tahun ini, tidak ada satu hari pun aku tidak merindukanmu. Setiap kali malam larut dan sunyi, aku selalu membuka foto pernikahan kita, melihat wajahmu, membayangkan bagaimana keadaanmu sekarang. Aku tahu perceraian ini telah melukaimu. Aku tahu aku egois, tapi aku benar-benar tidak ingin menjadi beban bagimu. Tidak ingin hidupmu menjadi suram karena aku. Tapi sekarang aku baru mengerti. Aku salah. Kukira pergi adalah pilihan terbaik. Namun justru membuat kita menderita selama 9 tahun. Mok Xuan, aku mencintaimu. Sejak hari pertama kita berkenalan, aku sudah jatuh cinta padamu. Cinta ini tidak akan pernah berubah hingga detik terakhir dalam hidupku. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak bisa menemanimu sampai akhir. Memberimu sebuah keluarga yang utuh. Zihang adalah anak yang baik. Dia pengertian, cerdas, dan baik hati. Dia memiliki mata dan alis sepertimu. Ketegasanmu, kebaikan hatimu. Mok Xuan, tolong jaga baik-baik anak kita ya. Katakan padanya kalau mama sangat mencintainya. Papa juga sangat mencintainya. Katakan padanya, meskipun mama sudah tiada, tapi papa akan menemaninya tumbuh besar. Mok Xuan, jika ada kehidupan setelah kematian, aku tetap ingin menjadi istrimu. Aku ingin mencintaimu dengan baik, tidak lagi menghindar, tidak lagi menyembunyikan apapun. Aku ingin bersamamu. Kita melihat matahari terbit dan terbenam bersama, menemani Zihang tumbuh bersama, menjadi tua bersama. Namun di kehidupan ini, kita ditakdirkan untuk berpisah. Maafkan aku, Mok Xuan. Maafkan aku, karena membuatmu harus kembali menanggung rasa sakit kehilangan. Tapi tolong percayalah, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Mengenalmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tolong jalani hidupmu dengan baik. Tolonglah berbahagia. Ini adalah keinginan terakhirku. Yang selalu mencintaimu, Lin Xiaoyu. Surat itu terlepas dari tanganku, dan melayang jatuh ke lantai. Aku jatuh berlutut di lantai, memeluk Lin Zihang sambil menangis terseduh-seduh. Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Suaraku tercekat. Kenapa harus menanggung semua ini sendirian? Suaraku penuh dengan kepedihan yang mendalam. Lin Zihang membenamkan wajahnya di pelukanku. Tubuh kecilnya terus gemetar. Ayah, aku tidak bisa melihat ibu lagi. Sebelum pergi, ibu terus memanggil nama ayah. Dia bilang minta maaf, dan bilang kalau dia mencintai ayah. Anak itu berbicara dengan terputus-putus. Dia berpesan agar aku harus memberikan surat ini kepada ayah. Katanya ayah akan mengerti setelah membacanya. Aku memeluk Lin Zihang dengan erat, merasakan dadaku seperti tercabik-cabik. Lin Zihang adalah anak kandungku sendiri. 9 tahun kesalahpahaman ini. Setelah akhirnya kami bisa bersatu kembali. Setelah akhirnya mengetahui kebenaran, aku pikir kita masih punya masa depan. Pikirku kita bisa memulai lembaran baru. Tapi takdir justru merenggutnya dariku sekali lagi. Dan kali ini adalah perpisahan untuk selamanya. Aku memungut selembar surat di lantai itu, membacanya berulang-ulang kali. Setiap kata terasa bagaikan pisau yang menghujam hatiku. Lin Xiaoyu, gumamku memanggil namanya. Kamu wanita bodoh. Suaraku bergetar hebat. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak sanggup melanjutkan kata-kataku. Di dalam ruang kerja itu, aku dan Lin Xiang berpelukan erat sambil menangis pilu. Langit di luar perlahan mulai menggelap. Hujan pun turun, menimpa kaca jendela, dan menimbulkan suara rintikan yang bertalu-talu.
Seolah langit pun ikut menangisi kesedihan kami. Keesokan paginya pagi-pagi buta, aku membawa Lin Xiang bergegas menuju kampung halaman Lin Xiaoyu. Sepanjang perjalanan hatiku terasa kosong. Di dalam kepalaku terus terngiang perkataan Lin Xiaoyu. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Hari itu di rumah sakit, saat dia memberiku amplop itu, dia sudah memiliki firasat. Tetapi aku masih mengira dia akan sembuh, mengira kita masih punya banyak waktu. Setibanya di kampung halaman Lin Xiaoyu, hari sudah sore. Orang-orang desa memberitahuku, Lin Xiaoyu telah meninggal dunia 2 minggu lalu. Malam itu, kondisinya tiba-tiba memburuk. Saat dokter desa tiba, dia sudah tidak tertolong lagi. Sebelum pergi, dia terus memegang surat pengakuan utang itu. Mulutnya terus bergumam, tidak bisa bayar, tidak bisa bayar, tidak bisa bayar, kata orang-orang desa. Lin Xiaoyu menjalani hidup yang sangat berat selama bertahun-tahun ini. Besarkan anak seorang diri, harus bekerja sekaligus mengurus rumah. Saat anaknya masih kecil, dia bekerja serabutan di siang hari, membuat kerajinan tangan di malam hari. Seringkali sibuk hingga larut malam baru tidur. Keesokan harinya sebelum subuh sudah harus bangun lagi. Terkadang saat sakit pun, dia sayang mengeluarkan uang untuk ke rumah sakit. Hanya menahannya sendiri saat sudah benar-benar tidak tahan. Hanya minum obat seadanya. Semua uang digunakan untuk membiayai sekolah anaknya dan membelikan makanan bergizi untuk anaknya. Sementara, dirinya sendiri semakin kurus, semakin kuyup. Mendengar semua ini, hatiku terasa seperti disayat-sayat oleh seseorang. Aku berjalan ke depan makam Lin Xiaoyu dan berlutut. Foto dirinya di batu nisan masih seperti saat dia muda. Tersenyum sangat cerah, matanya melengkung seperti bulan sabit. Lin Xiaoyu, panggilku menyebut namanya. Aku datang terlambat, ujarku dengan suara tercekat. Seandainya aku tahu kebenarannya lebih awal, aku tidak sanggup melanjutkan kata-kataku. Jika saja waktu itu, aku bisa lebih gigih. Mungkin kau tidak perlu menanggung semua ini sendirian. Andai saja Zihang bisa memiliki masa kecil yang utuh. Andai saja kita tidak melewatkan 9 tahun ini. Kulihat Lin Xiang berlutut di sampingku, tangan kecilnya menggenggam tanah kuburan. Ibu, aku akan menjadi anak baik. Aku akan mendengarkan kata ayah, belajar dengan rajin. Ibu melihatku dari surga, kan? Anak itu menangis hingga tak bisa berkata-kata. Aku mendekap Lin Xiang. Kami berdua berlutut di depan makam. Hujan kembali turun, membasahi pakaian kami. Namun tak seorang pun dari kami yang bergerak. Kami terus berlutut menemani Lin Xiaoyu. Entah sudah berapa lama berlalu. Hujan pun reda dan sebuah pelangi muncul di langit. Ayah, lihat, ibu sedang tersenyum pada kita. Aku mendongak menatap pelangi itu. Air mataku kembali mengalir. Benar, ibu sedang tersenyum, dia bilang. Dia ingin kita menjalani hidup dengan baik. Lin Xiang mengangguk, menyeka air matanya. Kita harus hidup dengan baik. Dengan begitu ibu di surga akan merasa bahagia. Aku berdiri, menggandeng tangan Lin Xiang. Ayo kita pulang. Lin Xiang menoleh ke belakang menatap makam itu. Selamat tinggal, ibu. Kami akan sering datang mengunjungi ibu. Kami berbalik dan pergi. Berjalan di jalan setapak pedesaan. Pelangi di belakang tadi masih membentang di langit. Sekembalinya ke kota, aku mulai mengurus dokumen kependudukan dan pendaftaran sekolah Lin Xiang. Memindahkan kartu keluarganya ke bawah namaku. Resmi menjadi anakku. Lin Xiang adalah anak yang sangat pengertian. Tidak pernah remel atau membuat masalah. Setiap pulang sekolah, dia mengerjakan PR sendiri. Tanpa perlu aku khawatirkan. Namun aku tahu hatinya sedang bersedih. Terkadang di tengah malam, aku mendengar dia menangis di kamarnya. Memanggil ibu dengan suara pelan. Membuat hati teriris, aku akan masuk ke sana dan memeluknya. Sampai dia tertidur, karena lelah menangis. Ayah akan selalu menemanimu. Aku berbisik pelan di telinganya. Ibu juga akan melindungimu dari surga. Lin Xiang mengangguk, peluk aku erat-erat. Ayah, aku akan menjadi anak yang baik. Aku akan belajar dengan giat, kelak menjadi orang yang berguna. Dengan begitu, ibu baru akan merasa senang. Aku mengelus kepalanya. Hatiku terasa begitu perih dan sesak. Anak sekecil ini malah harus menanggung beban sebanyak ini. Saat aku merapikan barang-barang peninggalan Lin Xiaoyu, aku menemukan banyak sekali barang. Ada foto pernikahan kami berdua. Dia menyimpannya dengan sangat baik. Ada buku harian yang ditulisnya selama bertahun-tahun ini. Setiap halaman menyebutkan namaku. Hari ini, aku melihat seorang pria di pinggir jalan yang sangat mirip dengan Mok Xuan. Begitu aku mengejarnya, ternyata itu bukan dia. Xiang bertanya kepadaku hari ini, ayah itu orang seperti apa?
Aku bilang kepadanya, ayah adalah orang terbaik di dunia. Aku sangat merindukan Moksuan. Merasakan dipeluk olehnya. Mendengar suaranya saat memanggil namaku. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi, tapi aku tidak menyesal. Setidaknya aku pernah mencintainya. Dan juga pernah dicintai. Setiap kata membuatku berlinang air mata. Aku akan merapikan semua barang ini. Tunggu sampai Lin Sihang dewasa, tunjukkan ini kepadanya. Biar dia tahu seberapa besar ibunya mencintainya. Begitu juga dengan ayahnya. Aku juga menemukan surat pengakuan hutang itu. Surat hutang sebesar 400.000. Lin Xiaoyu selalu menyimpannya. Ada sidik jarinya juga di atasnya. Buktinya dia sangat serius ingin melunasi uang ini. Aku memasukkan surat hutang itu ke dalam amplop. Disimpan bersama suratnya. Lalu membakarnya. Melihat semuanya menjadi abu. Aku berkata dalam hati pada Lin Xiaoyu, kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu sama sekali tidak berhutang apapun padaku. Akulah yang berhutang padamu. Dan seumur hidup ini, tidak akan pernah bisa kubayar lunas.